Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Dulu Allah itu berfirman mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah menyampaikan maksud dan rencananya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat berencana untuk menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hafal ya. Alhamdulillah. Kenapa engkau ya Allah akan menciptakan manusia yang sering bertengkar, sering ngerasan-rasan, sering caci maki, bahkan berperang sampai bertumpah darah sesaudara. Benar? Benar. Apakah tidak cukup engkau ya Allah, ada kami para malaikat yang setiap detiknya mensucikan Allah. Bagaimana cara malaikat mensucikan Allah? Disebut lagi ya. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang maha tahu tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Termasuk ceritanya kitab besar Tuan Guru Makmur. Belum tentu Tuan Guru Makmur itu tahu apa maksudnya Allah dikasih istri 4 kemudian kakinya tidak boleh berjalan. Undangan resmi, undangan istimewa dari Allah. Nanti ceritanya ya. Insya Allah Tuan Guru Makmur akan bahagia dengan seluruh yang ada. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu, takutlah kalian dengan sebenar-benarnya takut, dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti di antara kita ada yang bertakwa tapi tidak benar-benar bertakwa, pura-pura bertakwa, ya. Paham ya? Bukan hanya jenengan, termasuk saya, termasuk Tuan Guru Makmur, termasuk para semua Tuan Guru. Kadang-kadang dalam satu tempo itu berpura-pura takwa, kadang di satu tempo itu takwa beneran. Tergantung masalahnya. Kalau ada masalah bisa takwa beneran, ya. Ketika dikasih kesenangan, pura-pura bertakwa bisa. Termasuk saya. Dan itu umum semua manusia, di mana saja kecuali Nabi Muhammad yang kita rayakan pada hari ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, tanpa kita sadari bahwa ketika kita masuk Islam itu ikut lomba mirip-miripan Rasul. Nggih. Sudah berapa miripnya dengan Rasulullah? Ada orang dari usia kecil sampai tua nggak punya kemiripan. Apapun yang mereka pelajari pasti jalan sesat. Karena setiap orang muslim itu ikut lomba mirip-miripan Rasulullah. Semakin tua tidak punya kemiripan berarti jalannya Tuan Guru Makmur ada kemiripan? Ada. Dia punya istri lebih dari satu. Kedua, dia dimudahkan oleh Allah dari seluruh upaya-upaya perjuangannya. Dalam kondisi sakit masih punya kemampuan, kesempatan, kemauan bikin acara ini. Mestinya orang seperti Tuan Guru Makmur itu tidak berhenti nangis, ngeselin orang, nyibukkan para istrinya. Lah kok bisa membantu para panjenengan datang ke majelis ini untuk merayakan Maulidur Rasul? Alhamdulillah.
Ada orang Lombok seperti itu? Jarang apa tidak ada? Dalam kondisi sakit loh ya. Jarang apa ada? Jarang apa tidak ada? Ada tapi jarang. Hanya satu aja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau cerita, para bapak, para ibu, kita hidup di muka bumi ini sebenarnya itu untuk apa diundang oleh Allah? Apakah kita mengerti bahwasanya kita ini adalah makhluk terakhir yang Allah cipta? Kita punya kakak sebanyak-banyaknya, Bu. Di dalam kitab Injil, mohon maaf para tuan guru, saya bukan berarti menggurui, saya mau cerita saja. Mohon maaf. Pada hari Ahad, hari pertama, Allah menciptakan gelap. Gelap itu miliaran tahun lamanya. Kemudian hari kedua pada hari Isnin, Allah menciptakan cahaya. Miliaran tahun lamanya cahaya itu ada. Di hari ketiga, hari Selasa, hari Salis, dengan cahaya gelap itu kemudian hancur lalu terpisah menjadi dua, daratan dan lautan. Itu pada hari ketiga. Paham ya? Pada hari ketiga ada daratan, ada lautan. Pada hari keempat, hari Arba, hari Rabu, Allah menciptakan seluruh makhluk di daratan, seluruh makhluk di lautan. Ada cacing, ada tikus, ada ular, ya, ada padi, ada singkong, ada semangka. Itu Allah cipta pada hari keempat. Itu kakak-kakak kita yang kita makan itu ya. Ikan-ikan di laut itu kakak kita yang sering kita goreng itu. Matahari, laut, langit dan semuanya Allah cipta pada waktu hari keempat. Pada hari kelima, Khamis, Allah memberinya ruh kepada seluruh makhluk di daratan. Allah memberikan ruh kepada seluruh makhluk di lautan. Pada hari Jumat, Allah menyatukan sistem kerja semesta, daratan dan lautan oleh Allah diberikan makna tauhid, bersatu, bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah pada waktu hari Jumat yang dikatakan Sayyidul Ayyam. Mereka sembahyang semua, semesta sembahyang, matahari sembahyang, cacing sembahyang, ular sembahyang, angin sembahyang, air sembahyang, tanah sembahyang, para malaikat sembahyang. Sembahyangnya semesta itu dalam bentuk zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sejak Jumat pertama ada alam ini, mereka berzikir, bertasbih sampai detik ini tidak pernah putus sedetik pun. Berarti ramai semesta ini semua bersembah. Air mengalir dalam tasbihnya, subhanallah walhamdulillah, sambil jenengan minum baca alhamdulillah, baca bismillah ketika minum. Baca ya. Air yang sampean minum itu sedang berzikir itu di saat diminum itu. Angin yang bertiup semuanya berzikir. Matahari yang bekerja memanasi semesta ini berzikir subhanallah walhamdulillah. Mereka bertauhid kepada Allah. Daun-daun bertauhid, pohon-pohon bertauhid, semuanya bertauhid. Kita potong pisang, pisang itu sedang bertauhid. Lalu si pemotong buat apa? Para kambing bertauhid lalu disembelih. Dibuat apa?
Kalau orang memotong pisang, memotong kambing, tidak ada niatan kepada Allah dan Rasulnya, berarti sombong. Menghentikan makhluk Allah yang sedang berzikir. Maka tidak boleh kita itu bersenang-senang yang tidak ada kaitannya kepada Allah dan Rasul, lalu makan makanan istimewa yang mewah. Tidak boleh, kecuali ada kaitannya dengan Allah dan Rasul. Pada waktu hari Sabtu, Allah menghukum seluruh makhluk yang tidak bertasbih. Kaum Ud, kaumnya Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Samud, kaum Kirat, semua dihukum oleh Allah pada waktu hari Sabtu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua berzikir. Untuk siapa? Untuk satu khalifah yang Allah rencanakan dicipta. Jadi ketika ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati itu sebenarnya Allah tidak mau menciptakan Adam. Yang Allah maksud itu adalah Nabi Muhammad itu. Sedangkan di surga, di seluruh arah sudah ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pangkat, bukan orang. Pangkat, manusia terpuji. Dalam perlombaan sayembara menjadi Muhammad dimenangkan oleh Ahmad Toha bin Abdillah. Ibunya bernama Aminah. Diberi pangkat pertama Al-Amin. Untuk itu semua yang ada ini. Tapi Allah memulai dari Nabiullah Adam. Adam itu namanya Adamul Bashar. Pokoknya daging, ada daging ini. Lalu Allah tiupkan sebelum Adam itu diberi ruh, semua disuruh bersujud tidak mau, malaikat tidak mau, iblis tidak mau. Lalu Allah mengajarkan tentang nama-nama di alam ini kepada Adam. Ketika malaikat dan iblis dikumpulkan, Adam sebutkan nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Lalu Adam menyebutkan nama-nama semua isi di dalam surga itu. Lalu malaikat bersujud. Hanya iblis yang menolak, kemudian diturunkan ke muka bumi. Siapa Adam itu? Pokok daging. Daging ini ya, daging kita ini Adam semuanya. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Kalian semua itu laksana binatang ternak, bahkan lebih parah dari binatang ternak. Paham ge? Paham ge? Ini kalau bukan Nabi, umatnya Nabi Muhammad perlu diikat itu. Kalau masih Bani Adam perlu diikat ini. Kalau tidak diikat nyuri punya orang, Bu. Pak, mencuri punya orang kalau tidak diikat. Ulaika kad al-ambal hum adol. Kalau anak kambing tidak bisa ambil mangganya orang, tapi anak manusia bisa manjat itu. Kemudian Adam, semua nabi-nabi sampai kepada Nabi Ibrahim. Lalu sebagian nabi diberi firman Allah, diberi wahyu, dimulai dari Zabur, dibawa oleh Nabi Daud. Kemudian Taurat, Musa, kemudian Injil, kemudian Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad lahir, Allah itu menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak la ala khuluqin azim. Akhlak yang agung, sebagai manusia yang berkepribadian muslim.
apa yang disuruhkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah muncul sebagai Khatmul Anbiya, Khatamal Anbiya, nabi yang terakhir. Rasulullah mengundang seluruh Bani Adam, wahai Bani Adam, kemarilah, 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 bergandeng tangan bersamaku, rombongan besar untuk menjadi umat Rasulullah, menjadi hamba Allah yang terkasih. Ada yang berhenti di kampung Zabur, tidak mau pindah, tidak mau meningkat, tidak mau di-upgrade. Ada yang berhenti di kampung Taurat, tidak mau pindah. Ada yang berhenti di kampung Injil. Ketika Al-Quran diturunkan, tidak mau pindah ke dalam Al-Quran sebagai umat Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti orang yang beragama-agama tidak seperti agama kita adalah orang yang masih bersenang-senang dengan Nabi kita juga, ya. Tapi ia di kampung sana, kampung sana, kampung sana, kampung sana, tidak mau pindah, tidak melanjutkan sekolahnya seperti kita melanjutkan sekolah. Berarti mereka adalah saudara kita. Agama-agama Islam itu saudara-saudara kita. Mereka fanatik dengan nabi-nabinya, tidak mau dengan Nabi Muhammad sebagai Khatamal Anbiya. Berarti tidak boleh tidak boleh tapi mensyukuri bahwasanya kita termasuk orang yang taat menerima panggilannya Rasulullah. Nah, setelah orang ikut lomba sayembara mirip-miripan Rasulullah, ternyata di Lombok ini ada orang yang maksa betul berjuang untuk mirip dengan Rasulullah, bernama Datuk Lopan. Jadi ibarat kata kalau umpamanya kita itu mau ambil air di lautan, mungkin Datuk Lopan itu bawa gentong besar supaya punya kemiripan yang banyak dengan Rasulullah untuk kebutuhan Lombok. Lombok punya akhlak sendiri. Sang pembawanya siapa? Orang yang sangat meniru akhlaknya Rasulullah, bernama Datuk Lopan. Tidak perlu niru akhlaknya orang Jawa Tengah, ya. Tidak perlu niru akhlaknya orang Jawa Barat. Yang jadi guru kita sekarang di sini sebagai guru akhlak adalah Datuk Lopan. Tahu ceritanya Datuk Lopan? Gini aja sudah. Kalau cerita Datuk Lopan kepanjangan nanti. Sekarang kita ditinggali Datuk Lopan KW. Ya cucunya ini. Paham ya? Bernama Tuan Guru Makmur. Ini adalah Tuan Guru yang berusaha betul meniru akhlaknya Rasul semampunya. Berarti sekarang, di zaman sekarang, umat yang ada di Lombok ini mestinya berguru kepada Tuan Guru Makmur sebagai penghulu akhlakur Rasul ala Lombok. Paham nggih? Paham nggih? Nggak usah niru yang di Jakarta yang keluar di TV itu, nggak usah niru itu. Nggak usah niru akhlak saya yang muncul di Jember, Jawa Timur itu. Saya berguru kepada tuan guru yang ada di Jawa Timur yang berhasil meniru cara-caranya Rasulullah, bernama Syekhona Khalil dan suruh zuriyahnya. Di sini belajar kepada zuriyahnya Datuk Lopan yang berhasil meniru rakyatnya Rasulullah ala Lombok. Rasulullah dulu itu manusia biasa, ya minum gitu ya. Minum Rasulullah itu gitu ya. Saya butuh minum Bu, maksudnya Bu ya, saya butuh minum.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita ngaji kitabnya Tuan Guru Makmur ya. Kan ada di depan ini sebagai kitabnya ini. Allah berikan semangat untuk meniru Rasulullah. Ia diberi kemuliaan untuk menikahi 4 wanita. Dan diberkahi oleh Allah di setiap wanitanya ada majlis taklim. Ada yang begitu di Lombok? Ada. Siapa namanya? Apakah bisa seorang wanita itu membagi perasaannya? Tidak bisa. Atas izin Allah, atas ridha Allah, atas syafaat Rasulullah terjadi. Di saat sudah mapan semuanya, Allah mengirim surat kepada Tuan Guru Makmur, diundang. Hei Tuan Guru Makmur, berhentilah badanmu. Aku ingin bermesra-mesra denganmu, bercanda-canda dengan hatimu. Apakah ketika aku perlakukan kamu seperti itu, apakah kamu berhenti mencintai aku? Apakah kamu berhenti untuk menjadi umatnya Rasul? Ternyata semakin gagah dalam keadaan seperti ini, tidak berhenti. Tidak berhenti. Alhamdulillah. Bisa Tuan Makmur mengatur itu? Tidak bisa. Tidak bisa, mustahil. Wong Tuan Makmur aja menggerakkan kakinya tidak bisa, apalagi menggerakkan hati wanita-wanitanya, tidak bisa. Berarti siapa yang bisa? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Diatur semuanya. Terus diundang, diajak bercinta-cinta dengan Allah. Ya Makmur, aku adalah adat yang mestinya maha dicinta olehmu. Ayolah berpacaran, bermesra-mesra denganku. Tadi ibu merasakan ketika beliau berdendang, sangat gagah, senyumnya sangat manis, bergairah, betul-betul bergairah. Hanya melantunkan nafas-nafas Rasul, hanya melantunkan cinta-cinta kepada orang yang maha dicinta, kepada zat yang maha dicinta, sampai mengumpulkan kalian semua, mengundang. Kalau kalian niru Rasulullah mampu atau tidak? Kalau sampean niru Rasulullah mampu apa tidak? Tidak ada satupun yang mampu. Tapi meniru Tuan Guru Makmur sudah cukup. Cukup. Insya Allah diterima di dalam rombongannya Rasulullah. Diterima sebagai rombongannya Rasulullah. Berarti Lombok oleh Allah diberi kemudahan. Tidak perlu mencontoh akhlaknya Rasulullah yang maha agung itu. Cukup meniru cicitnya Datuk Lopan. Di dalam hatinya Tuan Guru Makmur dalam setiap hari, ya Allah, istri-istriku masih muda ya Allah. Saya tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Apakah engkau dosakan aku dalam keadaan begini? Allah jawab, santai Makmur, itu urusanku. Itu urusanku. Sedang bercinta-cinta dalam hari per harinya, dalam detik per detiknya. Kenapa kok dibuat begitu sama Allah? Karena kita ini masuk tergolong ulaika kal an'am bal hum adol. Allah membantu Tuan Guru Makmur meringkus badannya supaya tidak banyak bergerak, karena Allah ingin berbicara dengan hatinya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah sedang berbincang-bincang, bercinta-cinta dengan hatinya Tuan Guru Makmur. Orang mengatakan, apakah mungkin orang itu terjaga hatinya walau kakinya tidak bergerak, mampu menggerakkan semua orang sebanyak-banyak datang kemari? Mampu. Karena Allah. Lalu Allah itu mengeluarkan hadits qudsi. Man khaddamallah haddamuhu kullu syai'. Barang siapa yang di dalam setiap gerak-geriknya diniati menghambakan diri kepada Allah, mata bergerak memandang sebagai penghambaannya kepada Allah, telinga mendengar sebagai persembahannya kepada Allah, pikiran bekerja sebagai penghambaannya kepada Allah, hati bergerak sebagai bentuk sembahyangnya kepada Allah, tangan bekerja sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah, kaki bergerak sebagai bentuk pengabdiannya kepada Allah. Maka Allah mewajibkan seluruh makhluk semesta alam ini diwajibkan untuk bersembah kepada orang tersebut. Jadi Tuan Guru Makmur sedang diundang untuk melaksanakan ini sama Allah. Tuan Guru Makmur sedang diundang untuk diajak bercinta seperti ini oleh Allah. Kenapa? Ya karena cicak cucunya Datuk Lopan. Kalau Datuk Lopan min auliyaillah, beliau punya peluang untuk menjadi min auliyaillah. Punya peluang, mau diambil atau tidak? Ada tidak? Kalau mau diambil ya harus begini keadaannya. Tapi insya Allah bihaqillah lulus pada nantinya. Kalau lulus akan sembuh seketika dan segar bugar dan akan menemani kalian lebih dalam lagi, lebih baik lagi, lebih luas lagi. Dites, diuji mau naik pangkat. Berat Bu, diuji begini berat. Karena kasih sayangnya Allah kepada Tuan Guru Makmur. Alasan Allah mencintai Tuan Guru Makmur karena beliau adalah cucunya Datuk Lopan. Untuk menciptakan beliau butuh waktu 300 tahun. Untuk menjadi seperti Tuan Guru Makmur butuh waktu 300 tahun. Untuk menjadi Datuk Lopan butuh waktu 700 tahun. Kakek moyangnya dulu, bapaknya Datuk Lopan, kakeknya Datuk Lopan, buyutnya Datuk Lopan dipekerjakan oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan sembahyang yang melampaui batas-batas waktu. Lalu berhasil menciptakan anak cucu seperti Datuk Lopan. Datuk Lopan bekerja keras, berdoa supaya anak turunannya sampai 7 turunan memiliki keistimewaan meniru Rasulullah sebanyak-banyaknya kemiripan. Nah, undangannya kayak begini. Ini sebagai pencintanya Allah, pencintanya Rasulullah harus begitu, harus. Sekarang ini zamannya orang menjual nenek moyangnya, tapi tidak meniru pekerjaan-pekerjaan istimewa kakek moyangnya. Benar apa benar? Benar apa benar? Beliau sedang meniru, malu kepada kakeknya meniru. Dibantu oleh Allah, diringkus badannya supaya hatinya diberi kemenangan. Paham ya? Supaya hatinya diberi kemenangan, lurus kepada Allah. Orang itu Bu, ketika sakit kadang-kadang khawatir. Kalau saya sakit begini, bagaimana istri saya makan apa? Usaha saya dari mana? Anak-anak saya sekolah biayanya dari mana? Ingat cerita yang tadi, Allah menciptakan semua alam semesta yang terus berzikir itu hanya dipersembahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada siapa lagi diberikan? Kepada orang yang berjuang meniru Rasulullah
Sampean mau meniru Rasulullah dari sisi apanya? Butuh sarana apa? Oleh Allah disiapkan. Oleh Allah disiap. Kenapa kok jenengan tidak diberi, tidak disiapkan? Jangan-jangan jenengan tidak kemana-mana ini. Para bapak, para ibu, semua umat muslim dan muslimah yang tidak mendapatkan sarana, bahkan dipersulit untuk memperoleh sarana, revolusi dirinya, rubah niat hidupnya, rubah tujuannya. Berarti dia tidak punya tujuan yang tepat, tidak sinkron dengan sistem. Halo. Zikirnya semesta itu merupakan sistem yang bekerja. Siapa yang ingkar akan dihukum, siapa yang taat akan dimuliakan. Ketaatannya manusia kepada Allah dan Rasulnya itu ukuran seperti apa Allah memberi kepada panjenengan. Kalau jenengan tidak ada niat taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti tidak kemana-mana. Boleh nggak minta sangu sama Allah? Tidak mau kemana-mana itu. Atau sebagai perempuan niru Nikita Mirzani, ya. Diberi ongkos apa enggak sama Allah? Kalau dikasih ongkos berarti memang mau dihancurin itu sudah. Seharusnya ditiru siapa yang ditiru? Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, perempuan-perempuan terkemuka yang dicintai oleh Rasulullah. Kepada para muslim, pada laki-laki, siapa orang yang dipilih oleh Allah dicukupi seluruh sarana prasarananya? Orang laki-laki yang ingin menyenangkan istri dan anaknya, ingin meninggikan derajat-derajat anak cucunya, agar dia termasuk orang-orang dalam rombongannya Rasulullah, Allah cukupi. Butuh madrasah dibikinkan oleh Allah. Kehujanan, sakit, dibelikan mobil sama Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu suka bikin acara sendiri. Kurang makan di Lombok, perempuan ngarang-ngarang sendiri mau jadi TKW di Taiwan, ya. Bapak-bapak merasa ingin mencukupi istrinya, menjadi TKI di Saudi, jadi sopir. Memang Allah yang di Mekah sana tidak sama dengan Allah yang di Lombok, kok mintanya harus ke sana? Lebih besar, Bu, bisa. 1 juta sama 100 mana banyak? Punya 1 juta sekarang, 2 jam lagi anaknya masuk rumah sakit, ongkosnya 2 juta, kurang berapa? Kurang 1 juta. Yang punya 100.000 pulang dari acara jamaah begini nih, pulang pingin tidur. Berkurang nggak uang 100 itu? Tidak berkurang kan ya? Mana banyak sekarang? 100. Karena apa itu? Karena baroh. Mau yang begitu? Mau yang punya 1 juta? Mau yang 100 ya, yang baru kaya. Orang itu Yahudi pikirannya, tapi orang Lombok, tapi pikirannya Yahudi, pingin yang banyak. Sekarang musim tembakau di sini ya. Ketika tanam tembakau tidak lupa sholat, ya. Sekarang saya tanya, Ibu, Bapak, amalan apa yang paling efektif untuk zaman sekarang ini? Yang pasti diterima oleh Allah dan Rasulnya. Salawat. Kalau baca salawat di zaman Datuk Lopan itu ada orang mengumpulkan salawat dalam setiap harinya itu 70.000. Bisa? Bisa baca salawat 70.000 dalam sehari? Bisa mati lah tembakaunya ada disiram itu. Lah, bangun pagi baca sholawat, masuk kamar mandi, wudhu, terus sholat,
habis sholat cuci piring, nyapu lantai rumah, bersih-bersih rumah sambil baca sholawat. Nyuapi anak, baca sholawat. Terus tidak berhenti. Nyampe enggak dalam satu hari? Kalau tadi diceritakan Allah menciptakan Adam, paham ya? Allah menciptakan Adam sebagai pokok daging. Sedangkan daging ini termasuk golongannya hewan yang lebih kasar, lebih keras, lebih durhaka ketimbang binatang ternak. Lalu apa yang harus dibaca kepada badan ini? Sholat. Supaya batin ini terhubung terus dengan Allah, online dengan Allah, apa yang harus dibaca? Kalau batin itu bukan makanannya pakai sholawat, pakai tauhid. Kalau ingin ikut semesta ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu makanannya batin. Kapan dikasih makan batin ini? Pada malam hari setelah masuk ghurub, dimulai membaca kalimat-kalimat thayyibah yang menyenandungkan hubungannya batin dengan Allah. Hubungannya ruh ini ilahun di dalam badan, diajak ngobrol kepada yang maha mencipta itu. Maka badan kita ketika terus berzikir Allah, 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 badan ini menjadi badan yang hidup. Badan yang hidup itu mencari siapa yang menghidupkan. Allah. Bertemunya badan yang hidup dengan yang maha menghidupkan, maka kita insya Allah akan memperoleh kehidupan yang selamat di dunia wal akhirah. Baru setelah masuk fajar dimulai dengan bacaan sholat. Manjing duhur, apa yang diorder malam hari harus terbukti pada siang hari. Zikir la ilaha illallah, apapun hajatnya disampaikan kepada Allah pada malam hari. Siang hari ini waktunya dhuhar. Dhuhar itu nampak nyata apa yang dipesan tadi malam itu. Kalau sampai asar tidak nampak, berarti kita termasuk golongannya orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berarti kalau tidak dhuhar yang diminta tadi malam, berarti kita masuk golongan itu ya. Oke. Ya masuklah jelas, Pak. Kan dia dikasih sama Allah. Termasuk orang yang merugi. Waktunya datang, speknya panjenengan kurang besar. Karena tidak rajin membaca sholawat. Karena semua kebutuhan-kebutuhan alam ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad dan muhibbinnya Nabi Muhammad. Ketika kita kurang banyak baca sholawat, maka kita tidak mendapatkan order yang dipesan sama. GoPay-nya tidak jalan, Bu. Malaikat pengantar rezeki itu mogok, tidak menyampaikan kepada orang yang tidak mempeng bersolawat. Paham ya? Mari kita bersama-sama zikir kunci surga. Tahu kunci surga? Apa, Bu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Ya, saya sekarang pindah cerita ke Demak. Ya, di Demak ada seseorang sebagai referensi pembanding. Sebagai pembandingnya Datuk Lopan, ada di Demak itu bernama Raden Said. Zikirnya kepada Allah tidak dengan menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Jawa. Zikir-zikirnya Datuk Lopan mungkin dengan menggunakan bahasa Lombok, maka itu ditiru, itu yang paling soheh. Ya, minum dulu. Datuk Lopan itu nama kecilnya bernama Durma. Durma itu tetembangan Jawa yang berhasil dicipta untuk balada perjuangan seseorang menuju kepada Allah. Durma yang dikarang oleh Raden Said Sunan Kalijogo, saya tembangkan ya. Klek klek piung siro aneng endi, enggal tulungono awaku kecemplung ware, kula kepan wis mo pecah. Itu dibaca oleh Sunan Kalijogo di saat ia menjaga tongkatnya Sunan Bonang di pinggir sungai. Artinya, klek klek piung siro aneng endi. Ya Allah, ya Gusti, Engkau berada di mana Gusti? Dicari di semesta, di langit, di sebelah utara, di sebelah selatan, di timur, di barat, dicari. Tidak bertemu dia dengan Tuhannya. Lalu ia meraba ke dalam seluruh dirinya. Ya Allah, Engkau di mana? Engkau di mana? Engkau di mana? Lalu Sunan Kalijogo menemukan dirinya itu adalah dia. Ya, ada Allah di dalam dirinya. Lalu dia bermohon, ya Allah, Engkau ini yang kukandung dalam diriku. Saat ini aku ini terjerumus ke dalam pecaren, ke dalam comberan. Air kotor tuh ya, air kotor. Apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo pada Allah? Saya tidak siap mati ya Allah dalam keadaan seperti ini. Saya tidak siap mati. Ternyata yang dianggap comberan sama Sunan Kalijogo alam semesta ini. Alam semesta ini, dunia ini dianggap comberan. Dia ingin pulang kepada Allah. Untuk Datuk jangan. Masih menunggu panjenengan sehat walafiat, menunggu panjenengan sampai aulia illah, menunggu panjenengan sehat. Belum selesai berguru kepada Datuk Lopan yang harus diwariskan kepada panjenengan. Insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Ini hanya ujian, ujiannya Allah. Cara Allah bercinta kasih dengan cara ini supaya ditonton oleh panjenengan semua, supaya ditiru. Tapi ujiannya itu kepada para istrinya. Tahu istrinya Nabi Ayub? Istri Nabi Ayub itu semuanya hancur badannya. Karena Nabi Ayub itu adalah orang yang sangat tampan, hingga disukai oleh 4 istri. Ketika Nabi Ayub badannya hancur, istrinya masing-masing saling berbisik, kalau kita nunggu suami begini mending ditinggal ya, cari yang lain gitu ya. Kabur sampai ditinggal. Setelah kabur semua oleh Allah disembuhkan, dibuat tampan lahir batin. Kalau dulu tampannya hanya lahir, batinnya belum, karena belum diasuh oleh Allah. Kalau ini dulu batinnya belum tampan, lahirnya yang tampan, hingga dipanggil oleh Allah, dipercantik hatinya. Ketika sudah disembuhkan, istrinya menyesal. Padahal Nabi Ayub sudah berjanji,
Besok hari ketika Allah menyembuhkan saya, aku cambuk 100 kali. Ada yang mengatakan aku cambuk 1000 kali. Tapi karena Nabi Ayub itu cinta kepada istrinya, lalu cambukannya itu dikumpulkan menjadi satu lidi itu satu cambukan, dikumpulkan 1000 lidi, lalu dipukulkan kepada istrinya. Selesai sudah menjadi cambukan 1000 kali, lalu kembali lagi. Jadi Tuan Guru sedang diuji ketakutan, diuji kekhawatiran. Sedangkan wali itu pintu gerbangnya satu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika ada rasa khawatir tentang dunia, lalu bersedih tentang penyakit yang ada dirinya, belum termasuk masuk di pintu gerbangnya wali. Insya Allah lulus. Tadi saya lihat senyumnya ketika nembang, ketika bercanda-canda dengan lagu-lagu itu, dan suaranya sangat lantang, bersih lagi. Saya mengagumi tadi, saya mengagumi. Ketika saya di situ menyimak, terus saya menemukan kesimpulan. Oh iya, cucunya Datuk Lopan harus begini, harus begini. Kalau tidak begini, bukan cucunya Datuk Lopan. Paham ge? Paham ge? Jadi baca sholawat yang banyak, baca sholawat yang banyak. Pada malam hari order kepada Allah, apa saja hajatnya di order kepada Allah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus di dalam keadaan seperti itu, di mana kita meletakkan hati? Ingat jauhnya Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang maha tahu tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bodoh di mata Allah, ternyata banyak orang tidak mampu. Sujud dalam keadaan bodoh, kosong kepada Allah, banyak yang tidak mampu. Mungkin karena dirinya tuan guru, atau dirinya adalah pejabat tinggi, atau dirinya merasa kiai. Ketika sujud itu tidak betul-betul bodoh di mata Allah. Pikirannya masih mengatur macam-macam aturan-aturan yang bukan aturannya Allah, atau belum menjadi kehendaknya Allah. Ketika sujud, sujud itu pikirannya loteh macam-macam. Cicilan motor belum selesai, ya Allah, besok tagihan. Ya begitu ya. Cicilan rumah belum selesai. Tembakau kok kayaknya ini murah sekarang, ya Allah. Gimana ini ceritanya? Padahal utang pada BRI, gimana cara mengembalikannya? Ketika sujud, berarti belum bodoh. Bodoh itu berserah diri kepada Allah penuh. Kalau zikir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk apa? Untuk apa? Mendengar kabar kematian. Iya. Udah musibah. Apapun peristiwa yang dikandung di dalam pikiran dan hati panjenengan, segera katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Secepat kalian mengembalikan semua urusannya kepada Allah, secepat itu menjadi urusannya Allah. Tapi kadang-kadang besok mau bayar arisan tidak ada uang, dikembalikannya kepada Allah, tunggu dulu, ikut arisan karena Allah tuh apa gitu ya, atau sombong-sombongan sama temennya. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita mengerjakan untuk bertugas apa yang diperintahkan Allah, maka semua itu kembalikannya kepada Allah dalam segala urusannya. Libatkan Allah, halalkan niat, libatkan Allah di dalam menjalankan niat. Kadang-kadang jenengan niat itu tidak tentu halal karena berbau keinginan, bukan berbau kebutuhan. Setelah keinginannya diambil, ada keputusannya sendiri, tiba-tiba minta kepada Allah supaya bertanggung jawab. Allahumma sholli ala Muhammad.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.